Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Oke, kali ini kita menanggapin ungkapan dari Prof Mahfud MD ya. Prof kali ini ada menyinggung tentang hukum di Indonesia yang bilang hukum di Indonesia harus ditegakkan. Kalau tidak ditegakkan, Indonesia ini bakal hancur ya. Wah, ini menyinggung karena belakangan ini banyak sekali kasus-kasus ataupun hukum-hukum yang tidak adil ya kan. Kita lihat video lengkapnya bagaimana. Sebelum kita ke video, bantu subscribe dulu channel saya belum subscribe. Tidak tunggu lama, kita ke video langsung. Let's go. Saya selalu berteriak agar hukum di negeri ini ditegakkan. Karena kalau hukum tidak ditegakkan, negara itu bisa hancur. Lantas hanya melindungi satu orang, kalian mengesampingkan keadilan yang timbul di masyarakat. Demo mahasiswa Cirebon ya. Udah, selesai. Mau emblem penyidik. Ini namanya PKI yang model begini, bro. PKI kata Bu Widya. Hajar Bu Menyiksa Widya. orang disetrum, kemaluannya dipoles balsam. Sekarang gini deh, ya kita balas balik. Seandainya kamu setuju nggak? Kalau 7 tersangka itu keluarkan dari yang namanya jeruji, bawa balsam, bawa setrum itu orang yang melakukan setrum kepada mereka dulu, setrum. Polisin itu kemaluan mereka tuh pakai balsam. Setuju nggak? Iya. Setuju nggak? Kencing bareng-bareng suruh minum itu sama orang-orang itu. Siapa yang suruh minum itu kemarin? Ya, setrum mereka. Ya, setrum mereka. Setuju nggak lo? Hah? Kenapa lo harus ini PKI lo harus dilawan? Ini perbuatan PKI yang model begitu. Penyiksaan manusia yang tidak bersalah. Emang ada? Ya, dalam Al-Quran kita itu ya diperintahkan untuk menyiksa orang yang tidak bersalah. Yang ada di surah At-Taubah itu ya, barang siapa menyiksa orang lain, menzalimi orang lain, maka Allah tidak akan pernah ya memberikan ampun. Sampai bingung mau ngomong apaan ya. Ini kasus si Vina ini, pengakuan si Aldi ini ya, yang menyiksa begitu ya, luar biasanya minuman kencing. Oke, teman-teman pernah melihat pastinya ya film pemberontakan G30 SPKI ya. Nah, ketika para sang jenderal ketangkep itu gimana sih ya melihat para PKI itu menyiksa kan? Kayaknya nggak ada belas kasihan dan tidak punya rasa kemanusiaan ya. Ya nyiksa aja, jadi seolah-olah memang kayak nggak ada hati nurani gitu kan, nggak ada hati kemanusiaannya tuh nggak ada. Nah, kalau menurut Anda ya teman-teman ya, sama nggak sih ya kedua orang ini nih ya, si Aris Papua sama Gumelar ini dalam cara menyiksa ketujuh manusia ya, manusia masih di bawah umur loh ya, masih piyik lah. Sama nggak sih ya dengan mereka nih kan? Apakah pantas mereka dikatakan itu? Ya kan, karena nggak ada perikemanusiaan, nggak ada ya, perikemanusiaannya itu tidak ada. Jadi logikanya gini ya, berarti banyak sekali nih ya para oknum-oknum yang ada di dalam institusi itu yang benar-benar yang tidak berperi kemanusiaan dalam hal menanganan kasus-kasus untuk mengungkap ya. Jadi lebih banyak disiksanya dulu baru suruh ngaku ya, sambil berbarengan ya. Semoga aja ya nanti tumbuh keluar semua ini ya, para saksi, artinya para mereka yang pernah. Jadi intinya bagi mereka ya yang pernah mengalami salah tangkap, pernah mengalami yang disiksa hanya gara-gara salah tangkap ya, mereka semuanya pada keluar ya kan. Udah juga yang sempat dipanggil oleh Nathan Nasua itu ya. Semoga keadilan ini ya lebih berpihak kepada rakyat kecil. Terus yang kemudian ya ini untuk kasus Afif Maulani mana ya nih, kok udah hilang ya. Coba bayangkan anak SMP mau tawuran kan, ternyata nggak jadi tawuran, sesama anak SMP tawurannya sama polisi. Nah terus tiba-tiba Afif Maulana ini
dinyatakan meninggal. Nah, meninggalnya ini karena terjun dari jembatan. Nah, ini logikanya juga gimana nih, ya kan? Oke teman-teman ya, saya hanya orang yang sok tahu dan Andalah yang lebih tahu ya. Kalau misalkan ada saya yang salah mohon diluruskan ya teman-teman. Ya karena bingung saya tuh mau ngomong apa ya, karena carut marutnya hukum ada di Indonesia ini kayak gini, institusinya yang di dalamnya seperti itu, sampai bingung saya mau ngomong apa. Makanya kalau saya ada yang salah mohon diluruskan ya guys ya. Saya hanya orang yang sok tahu dan Andalah yang lebih tahu. Oke, terima kasih ya teman-teman. Sebenarnya sih kalau dari sisi opini, kemudian dari fakta-fakta, scientific evidence, ke netizen ini sudah lebih kuat daripada Ladusing ya. Ladusing itu hanya bertahan di benteng terakhir, yaitu Aep. Meskipun bentengnya itu sudah compang-camping, sudah bolong-bolong di mana-mana, tapi tetap dipertahankan. Karena ini adalah benteng terakhir, sekaligus nanti buat tumbal ya kan. Jadi Rudiana itu nggak sampai di penjara, hanya dicopot aja tuh dari kepolisian dan melimpahkan semuanya ke Aep, karena kesaksian itu semuanya berasal dari Aep dan Aep lah yang akan ditumbalkan. Tapi kita juga ya belum tentu menang juga ya, meskipun kita sudah lebih kuat, karena kewenangan ada di sana. Bisa aja mereka bisa nyewa hakim, mempermainkan hukum kan begitu. Buktinya kemarin aja Propam terbukti kan memberikan tidak ada pelanggaran etik kepada Rudiana. Jadi satu-satunya senjata terakhir netizen ya berdoa, karena kalau Tuhan yang sudah berkehendak, bisa apa itu Ladusing. Woi, fix. Bener kan? Setelah adanya pernyataan dari Ibtu Rudiana dalam broadcastnya, konferensinya dengan Hotman Paris, bahwa memang dia benar mengamankan, bahasa dia mengamankan tersangka terpidana yang sekarang mendekam. Bahasa dia sih mengamankan, tapi masyarakat awam menyatakan itu adalah penangkapan. Jadi jelas sudah bahwa benar kasus Eki Vina Cirebon ini terpidananya hasil dari sebuah rekayasa, hasil yang dipaksakan, peradilan yang sesat. Mengapa saya katakan peradilan yang sesat? Karena bermula dari penyidikan yang salah, kemudian diaminkan oleh para JPU, jaksa penuntut umum, dan juga diiyahkan oleh hakim-hakim yang mengadilinya. Jadi jelas sudah bahwa benar-benar ini sebuah rekayasa terpidana. Kalau kasusnya ada, tapi orang-orang yang sekarang terpidana itu adalah sebuah rekayasa. Lucu juga dalam pernyataannya juga Elsa Sharif dan Fitra Ramadhani ingin memframing, menggiring opini bahwa Ibtu Rudiana tidak salah. Alah, masyarakat itu sudah cerdas, sudah mengerti banget apa yang terjadi. Jadi dalam pernyataannya Elsa Sharif menyatakan bahwa ayahnya Aep itu diculik Kang Deddy Mulyadi. Nyata-nyata benar bahwa Kang Deddy itu memberikan pekerjaan kepada ayahnya Aep. Jadi kita tunggu saja waktu yang pas dari hasil pengajuan PK Saka Tatal. Dan jangan lupa, jangan lengah bahwa ini masih bola liar di MA. Kawal terus, jadilah netizen yang bagus. Semoga Saka Tatal dan 7 terpidana lainnya bebas. Oke? Oke, itu dia ya. Wah, betul sekali ya. Orang yang melakukan itu sama aja kayak PKI, dan hukum Indonesia harus ditegakkan ya kan, supaya negara ini tidak hancur, tidak semena-mena ya kan. Ya gimana menurut kalian, coba komen di bawah. Itu sekian video dari saya, dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Bye.